Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia mau melayanimu. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami lagi hari ini. Di malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Firman-Mu itulah yang dapat membebaskan kami. Firman-Mu itu yang meneguhkan kami. Firman-Mu itu yang memberikan kepada kami ketenangan, perlindungan, topangan, hidup Tuhan, terang bagi kami. Untuk itu Bapak, terima kasih, mari berbicara kepada kami Tuhan. Melalui hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Biarlah memberikan kepada kami tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Kami mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini merupakan kebutuhan bagi kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan sempurnakan kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman itu, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita tetap berdiri. Kita tetap berdiri dan kita melihat firman Tuhan dalam haleluya 1 Korintus 16 ayat 13. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Ketika saat kematian Daud, haleluya, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema kita di sore hari ini adalah prajurit rohani, prajurit rohani, ya. 1 Korintus 16 ayat 13 ini, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus memakai gaya bahasa metafora dan disampaikan firman ini kepada jemaat di Korintus agar mereka bersikap sebagai prajurit rohani. Bahwa bersikaplah seperti laki-laki, ya. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersikap sebagai laki-laki ini bukan masalah gender, tetapi baik laki-laki maupun perempuan harus mengambil selengkap senjata Allah. Perlengkapan senjata rohani harus kuat di dalam iman. Perempuan, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita harus siaga, kita harus siap, dan kita harus kuat. Kita punya ketahanan, kita harus kuat di dalam fisik, kita juga harus kuat di dalam kerohanian. Bagaimana mungkin kalau kita yang sakit-sakit tidak bisa apa-apa, lalu kita mau beribadah? Untuk itu mari kita jaga kesehatan kita supaya fisik kita kuat, fisik kita tegak, fisik kita
Dan akhirnya ketika kita mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan. Kalau kekuatan jasmani kita melemah, tetapi kita kuat di dalam Tuhan, maka jasmani dan rohani kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk kita bersiaga, berjaga-jaga seperti laki-laki, ya. Kekasih-kekasih Tuhan, ya. Konteks daripada ayat ini adalah jemaat Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu jemaat di Korintus mereka sedang berada di dalam masalah dan persoalan yang besar. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Masalah yang dihadapi adalah masalah perpecahan di dalam jemaat. Masalah ketidakselarasan di dalam jemaat. Ada perpecahan, ada kelompok-kelompok kekasih Tuhan. Ada juga penyalahgunaan karunia, ya, penyalahgunaan karunia dan juga ketidakdewasaan atau kekanak-kanak rohani yang ada di dalam jemaat. Maka surat ini ditulis oleh Rasul Paulus agar seruan ini disampaikan, bahkan ini merupakan perintah juga disampaikan kepada jemaat di Korintus agar mereka, ya, ini merupakan seruan rohani, seruan militer, seruan kekuatan supaya perintah yang singkat ini, ya, kekuatan, ya, harus mereka ambil perlengkap senjata Allah. Dan mereka orang-orang di Korintus, ya, dihimbau, disampaikan agar mereka waspada. Mereka waspada dan mereka tidak boleh lengah. Ya, mereka tidak boleh lengah, ya, tidak boleh lengah terhadap apa? Tidak boleh lengah terhadap dosa. Entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dan intinya di sini bahwa jangan pandang enteng dosa, ya. Kadang kita pikir oh cuma ini saja, cuma dosa kecil saja, ya. Tapi dosa besar, dosa kecil itu semuanya sama di hadapan Tuhan adalah dosa-dosa dan kejahatan, ya. Maka mari kita di sore hari ini juga kita dihimbau. Firman ini sampai kepada kita, turun-temurun dan malam hari ini sampai kepada kita agar kita berdiri teguh di dalam kebenaran, berdiri di atas firman Tuhan, ya. Tidak mengejar ketenaran, tidak mengejar popularitas kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dan mari kita tidak lagi mengejar kenyamanan. Saya mesti nyaman dulu baru saya beribadah. Mari saudara-saudaraku, kita berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan, ya, di atas fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu siapa? Itu adalah Yesus yang adalah batu penjuru. Yesus yang adalah gunung batu yang kokoh. Dan kita harus bersikap dewasa rohani di dalam iman, ya. Tidak menganggap enteng dosa, ya. Tidak mengandalkan kekuatan, ya. Tidak menganggap diri hebat, ya. Tetapi bergantung sepenuhnya katong punya hidup ini, nafas ini, kekuatan ini hanya bergantung kepada Tuhan, ya. Raja-Raja 2 ayat 2b juga dikatakan di sini, ya. Berlakulah seperti prajurit rohani, berlakulah seperti laki-laki, ya. Ini ketika Daud ada di dalam masa-masa tua, biasanya itu orang dalam masa-masa tua dan masa-masa tua itu dia berpesan kepada anak-anaknya, ya. Sehingga ini merupakan pesan dan pidato daripada Raja Daud. Dia katakan kepada anaknya, kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, di sini artinya jangan loyo kepada Salomo supaya jangan loyo, ya. Ini bukan hal gender tetapi ya perempuan laki
laki-laki kita semua yang hadir ini, kita tidak boleh loyo, tetapi kita kuat berdiri di atas firman Tuhan ya. Kuat di dalam apa? Kita harus tangguh, kuat dan tangguh ya. Makna daripada pejuang tangguh di sini adalah kita harus bersikap kuat, kita harus bersemangat. Biar kita ada setengah mati, ada sakit, ya lemah-lemah begini, tapi kita punya roh harus bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka roh yang bernyala-nyala itu akan memberikan semangat juga kepada kita punya raga yang lemah ini. Maka raga juga ikut bersemangat bersama-sama dengan roh kita. Karena yang memberikan kekuatan kepada roh kita adalah Tuhan, adalah Roh Kudus ya. Maka di sore hari ini, di malam hari ini ya, mari kita bersikap kuat, kita bersikap semangat ya. Semangat dalam apa? Semangat di dalam menjadi pemuji yang tangguh. Memuji Tuhan itu harus semangat, memuji Tuhan itu harus kuat ya. Menjadi pemuji yang tangguh. Apalagi kita menjadi penyembah yang tangguh, penyembah yang kuat di dalam roh dan kebenaran. Apalagi yang kita harus kuat, harus bertahan, harus tahan uji, harus berdoa ya. Kuat berdoa, rajin berdoa, dan menjadi gereja yang tangguh ya. Menjadi gereja yang kuat ya, dan bertanggung jawab, dan selalu berwaspada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita yang hadir di sore hari ini, malam hari ini, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka mari kita peka terhadap apa? Bahaya-bahaya rohani. Kita peka terhadap bahaya-bahaya rohani seperti apa? Seperti ajaran-ajaran palsu, godaan dosa. Ajaran-ajaran palsu ada di mana? Bertebaran di media sosial, Facebook ya. Kita mendengar, melihat sepertinya asik, baik ya. Tetapi itu seperti amsal debu ya, kata Ayub ya. Dan memang bahasanya itu enak, sepertinya untuk Tuhan. Tetapi di dalamnya ya, kita lebih asik mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di sana. Tetapi mari kita peka. Sebab apa? Pengkhotbah, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu itu awalnya itu dia kasih dulu yang benar-benar, kemudian pertengahan benar-benar dulu, nanti terakhir itu baru ada mulai selip-selip, menyimpang dan menyimpang. Tetapi ketika penyimpangan itu disampaikan, kita sudah lemah karena apa? Kita sudah keburu jatuh cinta dengan, kita sudah menjadikan mereka sebagai idola. Jadi kalau dia sudah pengkhotbah itu dia sudah menjadi idola, maka kita akan lemah karena apa? Nanti di ujung-ujungnya ada yang melenceng, tetapi karena kita sudah menjadikan dia sebagai idola, maka kita sulit untuk mau mendengarkan penyimpangan. Bahkan kita tidak menyadari itu. Iblis dia menyusup, masuk untuk dia mendoktrin pikiran kita, hati kita, untuk kita menyimpan dari firman Tuhan ya. Jadi kita harus peka terhadap kemalasan rohani, malas rohani ya. Malas ya, kemalasan rohani ya. Ini juga yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus mereka cenderung untuk tidur rohani, malas rohani ya. Kemunduran rohani, mengantuk rohani ya. Kalau rohani kita tidak kuat itu sepertinya kita mau tidur saja. Mau baca Alkitab kita mau tidur saja, mengantuk ya. Jadi mari di sore hari ini, malam hari ini, mari kita bangun. Harus bangun. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Jadi kita bangun terus. Siang malam kita bangun terus. Jangan kita mengantuk, akhirnya kita tertidur. Maka itu iblis itu dia datang membelai sepoi-sepoi dengan kata-kata yang enak, kata-kata yang sepoi, maka kita pun akan terlena, kekasih Tuhan ya. Untuk itu apa? Setiap hari, kenapa kita harus waspada? Bangun setiap hari, bangunlah segera setiap hari. Karena apa? Setiap siang, hari dan malam itu selalu ada peperangan rohani. Peperangan rohani
Petrus 5 ayat 8. Di situ Rasul Petrus dia mengingatkan ya 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan bahwa lawanlah dengan iman. Saudara-saudaraku, iblis dia kiri kanan ya, dia mundur ke sana kalau kita ada di sini ya, dia datang kalau kita ke sana dia ke sana, dia mencari celah untuk dia bisa menelan kita. Iblis itu dia berjaga ke sana kemari, dia mencari kita, bukan untuk dia mencubit kita, bukan untuk dia menyentuh kita, tetapi paling ngeri adalah dia mau menelan kita hidup-hidup ya kasih Tuhan. Untuk itu mari kita berjaga-jaga ya, kita lawan dengan kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah tersembelih kekasih Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh, dengan kasih yang teguh. Lawanlah dia, maka dia akan lari daripada kita ya. Dan kita melihat bahwa konteks 1 Raja-Raja 2 ya, ayat 2 itu dikatakan, ayat 1 dan ayat 2, dan selanjutnya itu dikatakan bahwa ini merupakan pidato daripada khotbah daripada Raja Daud kepada Salomo sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat ya. Bukan sekedar pesan, di sini bukan sekedar pesan saudara-saudara, bukan sekedar pesan terakhir, pesan-pesan terakhir kepada seorang anak ya. Tetapi ini penyerahan tongkat estafet ya, dari Daud kepada Salomo ya, penyerahan tongkat estafet kepemimpinan ya, dan yang paling kepemimpinan untuk bangsa Israel. Dan yang paling penting di sini adalah Daud dia menyadari ya bahwa kedaulatan Allah ya itu sangat tinggi sekali dan sangat tegas. Maka dengan tegas dia berkata ya, dia berkata, kuatkan hatimu dalam hal fisik ya, kuatkan hatimu dalam hal rohani. Maka di sore hari ini juga Raja Daud berkata, berseru kepada kita supaya kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kuatkan fisik kita, jaga kesehatan baik-baik. Ya, jangan salah makan ya, jaga. Kalau kita tidak salah, kita tidak jaga, kita punya kesehatan, tidak jaga makan saja juga ya, itu kita salah ya. Dan dikatakan kuatkanlah ya, kuatkanlah hatimu. Mari di sore hari ini kita kuatkan hati kita, kita kuatkan iman kita kuatkan batin kita ya, dan kuat dalam Tuhan ya, kuat di dalam Tuhan ya. Dan percaya, kita harus percaya kepada Tuhan, bukan ya, dan juga ketahanan iman ya. Dan mari kita menjaga kedewasaan, kita harus dewasa ya. Orang yang berjaga-jaga akan sampai ke tujuan dengan baik. Untuk itu mari ya, kita kuat di tengah tantangan, kita kuat di tengah cobaan, kita kuat di dalam hal di dalam dunia ini. Kita kuat di dalam kekurangan, kita kuat di dalam kekurangan uang, kita kuat di dalam kekurangan makanan ya. Kita kuat jasmani dan rohani, kita kuat ya. Dan kita tidak gampang patah arang, tidak gampang patah semangat. Memang kita manusia, kalau apa sedikit kita cepat down. Tetapi mari firman Tuhan, berlakulah sebab seperti laki-laki, tidak boleh loyo ya. Harapan kita tidak boleh loyo. Maka pada malam hari ini ya, dikatakan mari kita siapkan hidup kita, siaga, bangun tiap saat, jangan mengantuk tiap saat, bangun rohani setiap saat, tidak mengantuk rohani dan tidur rohani setiap saat ya. Menjadi prajurit Tuhan yang tak gentar, maju tak gentar, mundur gementar ya. Bahwa di masa-masa sukar ya, kita yang adalah pelayan-pelayan di hari ini, mari kita menjadi penjaga umat. Yehezkel itu dipilih menjadi penjaga umat.
Nabi-nabi itu dipilih menjadi penjaga umat. Bagaimana cara kita menjaga umat? Kita menjaga umat dari serangan-serangan bahaya rohani. Kita menjaga umat, mungkin umat sementara tidur, tapi kita hamba Tuhan, majelis ya, pemimpin wadah, kita ada di sudut doa kita, ada di sudut kamar kita, ada di altar doa kita. Biarlah mereka tidur dengan tenang di sana, tapi kita jangan tidur dengan tenang, tetapi kita jaga mereka dengan doa kita, dengan kasih kita. Mungkin ada jemaat-jemaat yang masih kurang-kurang dalam karakternya. Mari kita yang sudah dewasa, mari kita ambil bagian untuk malam-malam atau saat-saat bila perlu kita puasa. Kalau hari Jumat itu biasanya itu puasa umum GPDI. GPDI itu biasanya itu di mana-mana itu puasa umum GPDI itu hari Jumat. Mari biar kita di sini kita puasa hari Sabtu, tetapi mari hari Jumat kalau kita punya visi kuat, mari kita minta supaya kita ada ya di altar-altar doa kita untuk mendoakan kita punya rekan-rekan yang ada di dalam kelemahan karakter. Itulah bentuk cinta kasih kita kepada mereka. Ketika kita melihat mereka ya, kadang kita sakit hati kita begini, tetapi Tuhan mengajak kita di malam hari ini untuk kita menjadi penjaga umat ya, penjaga umat. Kita menangis buat Tuhan untuk Tuhan mengubahkan karakter rekan-rekan kita, bahkan saudara-saudara kita yang sementara berada di dalam kekanak-kanak rohani ya, kelemahan karakter daripada saudara-saudara kekasih kita. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa untuk kita punya anak-anak remaja ini, pemuda remaja, anak sekolah minggu. Mari kita ambil waktu. Hari Jumat itu kita ambil khusus ya untuk kita bergumul khusus, sekalipun kita tidak ada di sini, kita bergumul khusus di rumah-rumah kita untuk kita punya jemaat ini mulai dari anak sekolah minggu. Sebab anak sekolah minggu ini mereka adalah masa depan gereja. Ketika mereka ini dipersiapkan dengan mantap, pemuda remaja disiapkan dengan mantap, ya mereka akan ya dari SD, SMP, SMA, dari SMA mereka harus pergi dan kuliah di luar sana, tapi mereka sudah menikmati cinta kasih kita, mereka sudah menikmati kasih sayang dan perhatian kita. Maka ketika mereka akan kembali dari pendidikan dan mereka akan bekerja, maka mereka tidak akan pernah melupakan GPDI Beth Eden Tiakur ini. Karena apa? Mereka sudah merasakan, mereka sudah bertumbuh, mereka sudah disegarkan, mereka sudah mendapatkan kenyamanan, mendapatkan pelukan kasih sayang, pelukan doa kita. Maka mari kita semangat ya, mari kita semangat untuk kita membentuk anak-anak, pemuda remaja, membentuk anak sekolah minggu. Kita bawa mereka di dalam doa ya. Kita tumpang tangan untuk mereka ya, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, jamaah mereka ya. Banyak saya ini bertobat itu karena jamahan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saya selalu mengikuti KKR dan kalau disuruh maju berdoa dan juga hamba-hamba ini karena jamahan Tuhan. Karena di tangan hamba Tuhan itu ada kuasa yang mengubahkan. Maka mari kita memberikan pelukan kepada anak-anak kita, anak sekolah minggu, remaja, kita berikan pelukan kepada mereka. Ada saat-saat di mana kita tergerak, kita jamah mereka supaya ya kekerasan hati mereka, karakter mereka dibentuk dengan lembut dan penuh dengan kasih sayang. Yang jelas bahwa Kristus yang lembut itu yang akan bekerja leluasa kepada mereka, akan bekerja lebih dan lebih lagi. Kita hanya sebagai alat, tetapi kita bawa mereka, dan Kristus yang lembut itu akan ya meletakkan tangannya memberkati mereka. Anak-anak pemuda remaja GPDI Beth Eden Tiakur akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan, kekasih Tuhan ya. Kuat dan teguh melewati tantangan, tidak gampang retak, tidak gampang patah arang, dan tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan. Dan di masa-masa sukar ini saudara-saudaraku ya,
kita tadi dikatakan menjadi penjaga umat ya. Tuhan penjaga Israel, Tuhan penjaga umat. Tetapi kita dijadikan sebagai penjaga-penjaga kecil yang tangguh untuk menjaga anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bapak ibu dalam wadah, orang tua ya. Kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu di malam hari ini ya, pesan daripada Rasul Paulus yang singkat ya, pesan daripada Raja Daud yang singkat, tetapi di malam hari ini kita mendapatkan ya remah ya, yang paling penting adalah bertumbuh berakar. Saya percaya kita sudah bertumbuh dan berakar dan sementara berbuah. Janganlah kita membuahkan buah yang asam, buah yang rusak, buah yang busuk, tetapi mari ya kita mengeluarkan buah-buah yang manis seperti Galatia 5 ayat 22. Sehingga ketika kita menawarkan buah-buah dari Allah itu kepada orang lain, mereka melihat di dalam kita ada buah-buah roh, mereka melihat kita ada kasih mesra, ada kesabaran, ada pengendalian diri, ada semuanya. Galatia 5 ayat 22 ya. Mari kita berjaga-jaga di dalam iman. Mari kita berjaga dan tidak loyo, dan jadilah terus siang hari malam bangun dan menjadi laki-laki karakter anak laki-laki. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kuat, kokoh, panjang sabar, berlimpah kasih setia ya, kekasih Tuhan. Untuk itu mari di malam hari ini ya, mari kita hidup, kita tegar di tengah badai. Bahwa Petrus memberikan peringatan kepada kita agar kita berjaga-jaga sebab lawan kita si iblis ya. Maka mari kita bersandar kuat di lengannya yang kuat dan perkasa ya. Himbauan Rasul Paulus juga agar jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus mereka rawan tertidur rohani, mengantuk rohani, karena mereka merasa mereka sudah kuat. Jemaat Korintus itu ya, mereka bangga terhadap karunia-karunia yang mereka miliki, sehingga mereka acuh tak acuh, mereka menjadi sombong rohani. Maka kita di malam hari ini kita berdiri teguh di dalam iman ya, tidak berdiri teguh pada perasaan, tidak berfokus kepada perasaan, tidak kompromi dengan perasaan, tidak kompromi dengan ya perasaan kita yang buruk, tidak bersandar kepada logika kita, kepada kompromi kita, namun kita memiliki iman yang dewasa, fokus kepada Kristus yang sejati, Kristus yang setia. Maka kita akan menghasilkan keberanian yang lebih lagi untuk hidup dan bertahan dan mempertahankan hidup di dalam kekudusan. Berdiri dengan sikap hati yang benar, berdiri dengan iman yang teguh, tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan, berdiri teguh di dalam tekanan hidup, sementara menghimpit ekonomi kita, ekonomi sedang terhimpit ya, perang yang akan menghimpit. Tetapi mari kita berdiri teguh ya, bertanggung jawab atas di dalam kelemahan kita ya, kita andalkan Tuhan. Di dalam pelayanan kita bertanggung jawab kepada Dia yang empunya pelayanan ya. Dalam kelemahan kita andalkan Tuhan yang punya kekuatan, karena kita dipanggil untuk menjadi prajurit Kristus yang militan ya. Namun kita hindari kesombongan rohani. Sebab kekuatan tanpa Tuhan itu kita akan hancur, akan ambruk, akan runtuh dan berkeping-keping, rusak tanpa arti ya. Jaga ajaran, jaga pengajaran kita dari pengaruh-pengaruh guru palsu. Berhati-hati di dalam bermedia sosial, di dalam mendengarkan khotbah ya. Kita melihat itu supaya jangan kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang melenceng kekasih Tuhan ya.
pengajaran-pengajaran palsu ya, pengajaran-pengajaran palsu dari amsal-amsal debu ya. Tetapi mari kita menyimpan ya, jangan kita menyimpan ke kiri dan ke kanan, tetapi mari kita berarah ke rumah Tuhan, ke firman Tuhan. Kita setiap saat berarah ke firman Tuhan, di dalam Tuhan, di altar doa kita bertahan, berdiri di dalam kebenaran, berdiri di atas kebenaran, berpegang teguh pada Injil kekasih Tuhan, dan bersikaplah sebagai laki-laki ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ini bahasa aslinya adalah ya, bahasa aslinya adalah adrisomai, artinya berani ya, dewasa ya, kuat hati. Maka di malam hari ini mari ya, mari kita sama-sama adrisomai, mari kita sama-sama berani, mari kita sama-sama kuat hati, mari kita sama-sama dewasa rohani di dalam Kristus. Tetap kuat dalam Kristus, be strong, tetap kuat dalam Kristus. Kuat di dalam pencobaan, bukan dari diri kita, tetapi kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jangan mengantuk rohani, jangan tidur rohani, tapi bangun setiap saat. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Coba kita menyanyi lagu ini, 1, 2, 3. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan di malam hari ini sudah membuat kita teguh, sudah membuat kita kuat, sudah membuat kita berani, sudah membuat kita aman dalam perlindungan Tuhan. Maka mari saya menjemput kita semua berdiri ya. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyi satu lagu, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus ajaib.